but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Trapped in my town, ain't seen it, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Hukum agraria, masa penjajahan atau sebelum kemerdekaan. Dalam pembahasan pada masa penjajahan ini lebih ditekankan pada politik hukum agraria kolonial sebagaimana tercantum dalam Agraris Wit dan Agraris Besluit dengan slogan domain atau domain working dan dualisme hukum agraria. Yang pertama, politik hukum agraria kolonial. Penjelasan ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Pokok Hukum Agraria yang merumuskan bahwa hukum agraria kolonial itu dapat dilihat dalam beberapa hal, yakni yang pertama, hukum agraria kolonial itu sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan. Yang kedua, sebagai akibat politik dari pemerintahan jajahan itu, hukum agraria lama bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan hukum adat di samping peraturan-peraturan yang didasarkan atas hukum barat. Yang ketiga, bagi rakyat asli hukum agraria, penjajahan tidak menjamin kepastian hukum. Dalam mempelajari sejarah hukum di Hindia Belanda, perlu diingat bahwa setelah kerajaan Belanda menjadi negara monarki konstitusional, maka aturan pemerintahan di Hindia Belanda dituangkan dalam bentuk wit yang dikenal dengan Regering Reglement pada tahun 1855. Politik agraria yang tercantum dalam pasal 62 Regering Reglement terdiri dari 3 ayat yang antara lain menggariskan bahwa Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah dan bahwa Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah berdasarkan ketentuan ordonasi. Tujuan terbentuknya Agraris Wit ini adalah untuk memberi kemungkinan dan jaminan kepada modal besar asing agar dapat berkembang di negara Indonesia dengan pertama-tama membuka kemungkinan untuk memperoleh tanah dengan hak yang lama. Agraris Wit ini lahir atas desakan masyarakat pemilik modal besar swasta yang pada masa kultur atau tanam paksa sebelumnya terbatas sekali kemungkinannya untuk berusaha dalam lapangan pekerjaan besar. Kesempatan yang ada sebelumnya hanya melalui sewa tanah yang pada masa tanam paksa kemungkinan itu sesuai dengan politik monopoli justru ditutup. Selain mengembangkan politik kolonial di bidang agraria, dikembangkan pula oleh pemerintahan Hindia asas domain dalam hukum pertahanan. Asas ini menyatakan bahwa semua tanah yang oleh pihak lain tidak dapat dibuktikan, maka tanah tersebut adalah tanah negara. Pasal 51 IS menyatakan Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Yang kedua, dalam larangan ini tidak termasuk penjualan tanah kecuali untuk keperluan memperluas kota dan desa untuk mendirikan perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah dengan peraturan-peraturan. Dalam peraturan ini tidak termasuk tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli atau sebagai pengembangan umum atau sebab-sebab lain untuk kepentingan desa. Yang keempat, menurut peraturan yang ditetapkan dengan ordonasi diberikan tanah dengan hak
selama waktu tidak lebih dari 75 tahun. Gubernur Jenderal menjaga agar jangan sampai pada pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat Indonesia asli. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia asli untuk keperluan mereka sendiri atau tanah-tanah kepunyaan desa sebagai tempat pengembangan umum berdasarkan pasal 123 dan untuk keperluan perusahaan tanaman yang diselenggarakan atas perintah atasan dengan memberikan ganti rugi yang layak. Tanah yang dipungut oleh orang Indonesia asli dengan hak milik atau hak pakai turun-temurun atas pemerintahan yang sah diberikan kepada mereka dengan hak egondom dengan pembatasan-pembatasan seperlunya agar ditetapkan dengan ordonasi dan dicantumkan di dalam surat egondomnya. Menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia asli kepada orang-orang Indonesia asli dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan ordinasi. Untuk mempertahankan landasan dasar berlakunya hukum agraria kolonial sebagaimana diatur dalam pasal 51 IS, maka dikeluarkan aturan pelaksanaannya yakni Agraris Besluit. Pasal 1 AB berbunyi dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan di dalam ayat 2 dan ayat 3 AW, maka dipertahankan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya adalah domain negara atau milik negara. Pasal ini kemudian dikenal dengan asas domain working. Dalam praktiknya domain working mempunyai dua fungsi. Yang pertama, sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak-hak barat seperti yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya hak obstal dan hak egendom. B. Untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila negara berperkara maka negara tidak perlu membuktikan hak egendomnya atas tanah. B. Dualisme hukum agraria. Sejak Indonesia resmi menjadi jajahan Belanda, praktik kolonial hukum khususnya perdata sudah berfungsi dualistis karena peraturan-peraturan pertahanan merupakan peraturan yang terdapat dalam buku 2 KUH Perdata di samping peraturan perundang-undangan yang lain. Maka kondisi itu terjadi pada bidang hukum agraria. Sifat dualisme hukum agraria terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama, bidang hukum. Pada saat yang berlaku macam-macam hukum agraria, yaitu hukum agraria barat, hukum agraria adat, hukum agraria administratif, dan hukum agraria antar golongan. Yang kedua, hukum atas tanah. Pada saat yang sama, berlaku macam-macam hak atas tanah, misalnya hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria adat, misalnya tanah yayasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak jaminan atas tanah. Pada masa berlakunya hukum agraria kolonial bermacam-macam hak jaminan atas tanah, misalnya hak atas kepemilikan tanah pada hukum barat. Yang keempat, pendaftaran tanah. Untuk tanah yang tunduk pada hukum barat, pendaftaran dilakukan di kantor pendaftaran tanah dan menghasilkan sertifikat tanah sebagai bukti haknya. Hukum perdata barat, demikian pula hukum tanah yang bertitik tolak dari peraturan kepentingan pribadi, sehingga pangkal dan pusat pengaturan terletak pada egendom yang yaitu pemilikan perorangan yang penuh dan mutlak. Hukum adat demikian pula hukum adat tanahnya sebagai bagian kepentingan dari hukum adat bertitik tolak dari
pemungutan kepentingan masyarakat. Pada bagian A, usaha untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan keperluan sesudah kemerdekaan. Nah, dalam alam kemerdekaan, masalah-masalah keagrariaan yang timbul telah mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan hukum agraria. Tetapi, usaha untuk melakukan perubahan hukum agraria ternyata tidak mudah dan memerlukan waktu. Untuk itu, jalan keluar yang ditempuh yaitu yang pertama, menerapkan kebijakan baru terhadap undang-undang keagrariaan yang lama melalui penafsiran baru yang sesuai dengan situasi kemerdekaan. Undang-Undang 1945 dan Dasar Negara Pancasila, seperti halnya dalam menghadapi pemberian hak atas tanah, dasar penyerahan domain nyatanya bertentangan dengan kepentingan hak wilayah sebagai hak rakyat atas tanah. Kedua, sambil menunggu terbentuknya hukum agraria yang baru, dikeluarkannyalah berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk menyediakan beberapa lembaga feodal dan kolonial, misalnya A. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 contoh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 menyediakan lembaga APNG, yaitu suatu lembaga yang mewajibkan penggarap tanah raja untuk menyerahkan 1/2 atau 1/3 dari hasil pertanian atau kerja paksa bagi penggarap tanah pekarangan di daerah Surakarta dan Yogyakarta. B. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, yaitu menghapuskan tanah partikelir, yaitu tanah-tanah egenom yang diberi sifat dan corak istimewa kepada pemiliknya, diberi hak-hak pertuanaan yang bersifat ketatanegaraan seperti mengesahkan hasil pemilihan kepala desa dan hak untuk memungut kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa dan lain-lain. Bagian C, dengan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951, yaitu mengubah peraturan persewaan tanah rakyat, pembatasan masa sewa dan besarnya sewa. D. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1952, yaitu melakukan penguasaan atas pemindahan hak atas tanah. E. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1954 contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 melarang dan menyelesaikan soal pemakaian tanah tanpa izin. Bagian F atau bagian terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu melakukan pembaharuan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Sejarah penyusunan UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu melalui 3 kepanitiaan dan 2 rancangan, yaitu yang pertama Panitia Agraria Yogyakarta, yaitu panitia ini dibentuk dengan ketetapan Presiden RI pada tanggal 21 Mei tahun 1948 nomor 16, diketuai oleh Sarimangun Rekso Diharjo. Panitia ini dikenal dengan Panitia Agraria Yogyakarta. Panitia ini bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal yang mengenai dengan hukum tanah dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah Panitia Agraria Jakarta, di mana kemudian dibubarkannya PAY dan dibentuk Panitia Agraria baru yang berkedudukan di Jakarta, yaitu disebut dengan Panitia Agraria Jakarta. Panitia ini dibentuk dengan keputusan Presiden pada tanggal 19 Maret 1951 nomor 36. Tugas panitia ini sama dengan panitia yang terdahulu. Yang ketiga yaitu Panitia Agraria Soewahjo, di mana tugas utama dari panitia ini adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pokok agraria yang nasional yang sedapat-dapatnya dalam waktu 1 tahun. Pada tahun 1957, panitia ini berhasil telah menyelesaikan tugasnya, yaitu untuk menyusun rancangan undang-undang pokok agraria.
Yang keempat yaitu rancangan Soenarjo. Setelah dilakukan beberapa perubahan, maka rancangan Panitia Suharjo oleh Menteri Agraria Soenarjo diajukan kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958 dan diterima pada tanggal 1 April 1958 dan diajukan kepada DPR melalui amanat Presiden. Yang kelima yaitu rancangan Satuharjo. Karena terjadinya perubahan konstitusi di negara kita dengan berlakunya UUD 1945, maka rancangan Soenarjo yang masih mendasari UUD S ditarik kembali. Setelah disempurnakan dan disesuaikan dengan UUD 1945, diajukanlah rancangan UU PA yang baru oleh Menteri Agraria Satuharjo. Rancangan disetujui oleh Kabinet Inti dalam sidang 1 Agustus 1960. Maka pada 24 September 1960 RUU PA yang telah disetujui oleh DPR GR itu disahkan oleh Presiden menjadi UUD nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar agraria. Saya akan membawa materi sumber-sumber hukum dan dasar hukum agraria. Sumber hukum agraria adalah tempat di mana kita dapat melihat terwujud hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum agraria dapat diartikan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum yang mengatur masalah agraria. Adapun sumber hukum agraria dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis, sumber hukum agraria tertulis terdiri dari 4. Yang pertama, Undang-Undang 1945, khususnya pasal 33 ayat 3, bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, lebih dikenal dengan UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan-peraturan sebagai pelaksanaan dari UU PA, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang keempat, peraturan-peraturan yang bukan pelaksanaan dari UU PA, misalnya KUHP Perdata yang mengatur mengenai hipotek. Yang B, sumber hukum tidak tertulis, yaitu A, kebiasaan baru yang timbul sesuai berlakunya UU PA, misalnya jurisprudis dan praktek agraria. Yang B, hukum adat yang lama dengan syarat-syarat tertentu, yaitu sudah dibersihkan catatan-catatannya sesuai. Sumber utama hukum agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disingkat UU PA, yang hakikatnya merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sendiri merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum agraria nasional yang berisi pemerintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diletakkannya dalam pengusahaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan berlakunya UU PA, terjadi perubahan fundamental pada hukum agraria Indonesia. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi maupun isinya. Dengan diundangnya UU PA, terjadi perubahan hukum agraria di Indonesia, yaitu penjobolan. Hukum agraria kolonial ini membangun hukum agraria nasional. Dengan berlakunya UU PA, bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria yang bersifat nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun materinya. Yang kedua,
Dasar Hukum Agraria. Pasal 5 UU PA menentukan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas peraturan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini. Dasar Hukum Agraria. Pasal 5 UU PA menentukan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah A. Hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. B. Berdasarkan atas persatuan bangsa. C. Berdasarkan atas sosialisme Indonesia. D. Peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Dan E. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur hukum pada agama. Hukum adat sebagai dasar bagi pembentukan hukum agraria nasional mempunyai dua kedudukan, yaitu A. Hukum adat sebagai dasar utama. Hukum adat sebagai dasar utama dalam pembangunan hukum agraria nasional dapat disimpulkan dalam konsideran UU PA di bawah perkataan berpendapat, yaitu bahwa berhubungan dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. B. Hukum adat sebagai hukum pelengkap. Pembentukan hukum agraria nasional menuju kepada tersedianya perangkat hukum tertulis yang mewujudkan kesatuan hukum, memberikan jaminan kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, merupakan suatu proses yang memakan waktu. Selama proses tersebut belum selesai, hukum tertulis yang sudah ada tetapi belum lengkap, maka memerlukan pelengkap agar tidak terjadi kekosongan hukum. Berlakunya hukum adat dalam hukum agraria nasional dengan persyaratan-persyaratan dan pembatasan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persyaratan dan pembatasan berlakunya hukum adat dalam hukum agraria nasional secara tegas dimuat dalam pasal 5 UU PA, yaitu A. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, bahwa ketentuan hukum agraria tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Sudah semestinya hukum agraria justru harus mengabdi pada kepentingan nasional dan negara. Kepentingan nasional dan kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan dan daerah, apalagi kepentingan perorangan. Contoh ketentuan hukum adat yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa adalah dalam hubungannya pelaksanaan hak ulayat. B. Tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Hukum agraria yang dibentuk harus selaras dengan tujuan perjuangan nasional. Dengan sendirinya, hukum agraria nasional yang didasarkan pada hukum adat tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia adalah suatu ajaran dan gerakan tentang tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. C. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PA. UU PA merupakan peraturan dasar hukum agraria nasional. Oleh karena itu, seharusnya tidak boleh ada peraturan hukum agraria, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertentangan dengan ketentuan UU PA. Salah satu contoh ketentuan yang penting dari UU PA ialah bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah. D. Tidak bertentangan dengan peraturan agraria lainnya. Ketentuan hukum adat selain tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU PA, juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya. Pasal 53 UU PA misalnya menentukan bahwa hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, misalnya hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian akan dihapus dalam waktu dekat karena mengandung unsur-unsur yang bersifat pemerasan. E.
harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, bahwa hukum agraria nasional tidak boleh mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, adalah sesuai dengan sila Pancasila, khususnya sila pertama, hubungan antara masyarakat dengan tanah dan bumi, menurut hukum adat dan kepercayaan rakyat, merupakan hubungan yang sifatnya bukan hanya sosial ekonomis atau yuridis saja, akan tetapi juga religio-magis, yaitu suatu hubungan gaib. Hal ini dapat disaksikan dalam berbagai upacara adat, upacara panen, upacara jual beli tanah, dan lain sebagainya. C. Pencabutan perundang-undangan setelah UU-PA berlaku. Dengan berlakunya UU-PA, maka dualisme hukum 13 dihapuskan. Dengan demikian, maka telah terjadi unifikasi hukum agraria. Adapun tujuan dikeluarkan UU-PA pada hakikatnya adalah sebagai berikut. 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. 2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dan 3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.